Ya, baik, di sini saya coba tuliskan. Kan ini contoh ya, sebagai contoh, bukan soal yang saya kasih, tapi cara kerjanya sama saja. Nah, misalkan di sini ada data. Nah, data ini adalah data tinggi badan pemain sepak bola ini. Saya masukkan sini. Jadi untuk membuat tabel distribusi frekuensinya, ada 3 langkah ya yang kita bahas kemarin. Nah, kita pakai 3 langkah tersebut. Langkah yang pertama adalah menentukan data yang terkecil, data yang terbesar, dan juga jangkauannya. Nah, kita tulis saja sini, data terkecil. Kita misalkan data terkecil itu X1. Nah, lihat dari data yang ada ini, dari data yang ada, kira-kira berapa data terkecil. Nah, kalau kita lihat data terkecilnya adalah 161. Kita cek semua ini, ternyata yang terkecil itu adalah 161, ada di sini. Nah, kemudian kita lihat lagi data yang terbesar. Kita cari lagi data yang terbesar. Nah, kita misalkan XN. Nah, kita cari XN-nya dari data yang ada. Oh, ternyata kita cari satu-satu. Nah, ini 183 untuk data yang terbesar XN. 183. Nah, kemudian berarti jangkauan. Nah, jangkauannya itu sama dengan data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Nah, berapa hasilnya? Data terbesar 161, 183 data yang terbesar dikurangi dengan data yang terkecil 161. Nah, kita kurangkan saja berapa? 183 kurang 161. Hasilnya adalah 22. Oke, berarti di langkah yang pertama ini kita tentukan jangkauan. Nah, kita sudah dapat jangkauannya adalah 22. Lanjut, kita masuk di langkah yang kedua. Menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas. Nah, menggunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log dari N, log N. Nah, ini rumusnya untuk menentukan banyak kelas. Ini langkah yang kedua ini. Langkah kedua menentukan banyak kelas dengan menggunakan rumus ini. Baik, kita lanjut sini. Nah, di langkah yang ketiga tinggal kita masukkan 1 tambah 3,3 log N. Nah, N itu apa? N itu adalah banyaknya data yang disajikan. Nah, dari data yang disajikan ini kita boleh hitung semuanya ada 30 data. Berarti N-nya ada 30, berarti log 30 kan? Nah, log 30. Kemudian sudah kita operasikan 1 tambah 3,3 log 30. Bisa pakai kalkulator. 3,3 dikali dengan log 30. 3,3 kali dengan log 30. Nanti akan mendapatkan hasil 4,875 dari operasi ini. 3,3 log 30 itu menghasilkan 4,875. Nah, setelah itu kita jumlahkan 1 dan 4,875 menghasilkan 5,875. Nah, kita gunakan aturan pembulatan. Nah, aturan pembulatan karena angka di belakang komanya itu lebih dari 5, artinya dia 5,8, maka kita bulatkan dia ke atas, berarti dia menjadi 6. Sehingga di sini kita dapat banyaknya kelas ada 6. Baik, itu cukup mudah. Kita lanjut ke langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga, kita menentukan lebar kelas. Lebar kelas. Menentukan lebar kelas menggunakan rumus. Rumusnya itu adalah jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Oke, jangkauan dan banyaknya kelas itu sudah mudah karena kita sudah dapat di langkah pertama dan langkah yang kedua. Jadi tinggal kita masukkan jangkauannya, kita peroleh 22. Kemudian untuk banyaknya kelas atau K kita peroleh 6. Berarti 22 per 6. Silakan pakai kalkulator, boleh juga dibagi dengan manual. 22 bagi 6 itu akan menghasilkan 3,666. Maka ini boleh kita bulatkan dia menjadi 4 karena lebih dari 5 angka di belakang koma, jadi 4. Jadi untuk lebar kelas kita peroleh sudah 4.
Baik, sampai di sini dulu harus dipahami sebelum kita membuat tabel. Ada 3 cara ini. Untuk membuat tabel di video berikutnya.